Halo, halo, selamat datang di channel Sudut Pandang. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Gila nih, bener-bener gila guys. Farhad Abbas blak-blakan sebut Rismon penjahat yang membawa kabur duit beasiswa sampai tega memalsukan kematiannya sendiri biar gak dikejar utang. Waduh, nekat bener lu Mon. Bahkan gak cuma itu aja guys, alumni universitas di Jepang ini juga udah mulai gerah dan siap laporin Rismon soal dugaan ijazah palsu. Lucunya lagi nih, para alumni di sana ini malah nggak kenal dan nggak akui Rismon sebagai lulusan. Aduh. Ini orang harusnya cepet dibui aja deh ya, biar gak berulah dan makin bikin malu negara. Kebayang gak sih orang yang sibuk serang dan fitnah Jokowi jadi buron negara lain gegara bawa kabur uang beasiswa lagi? Kan malu-maluin tuh namanya. Nah, biar malunya makin ke ubun-ubun nih guys, yuk kita kuliti bareng-bareng. Tonton sampai selesai ya. Ya kenapa? Karena bagi saya Rismon ini adalah penjahat. Nah, dia ada kesalahan, pertama dokter palsu. Waduh. Masalah ijazah ataupun pendidikannya palsu, bahkan sempat mengaku meninggal dunia untuk menghindari pengembalian uang dari beasiswa. Waduh, parah nih guys, parah nih ya, sampai memalsukan kematiannya untuk menghindari utang beasiswa. Kayak gini nih ya, kualitas dari orang-orang yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Nama penulisnya, autor Rismon H. Sianipar. Oke. Kita copy lagi ini. Rismon H. Sianipar. Oke. Kita search. Wih, lagi-lagi cuma artikel 5 guys, cuma jurnal. Jadi, yang namanya Refli Harun cuma bisa memperlihatkan jurnal dari seorang Rismon Sianipar. Tapi Rismon H. Sianipar tidak pernah memiliki disertasi. Ini disertasi guys, 0 ya. Disertasinya 0. Kenapa 0? Karena memang dia tidak pernah lulus di Yamaguchi. Dan kalaupun dia memang memiliki disertasi, pertanyaannya kenapa kemudian tidak muncul di sini? Ya, harus ada dong, semua harus ada namanya di sini. Misalnya Pak Cece tadi, Ibu Arvita tadi, Pak Sutanto tadi ya. Itu harus ada, seluruh alumni Yamaguchi atau seluruh alumni dari Jepang namanya harus termaktub di sini. Bahwa dia pernah di Yamaguchi benar, bahwa Rismon Sianipar pernah membuat artikel jurnal iya, tapi Rismon Sianipar tidak pernah lulus dari Yamaguchi Jepang. Karena ini fakta-fakta yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian, oke? Dan yang disampaikan oleh Farhad Abbas, ternyata Rismon Sianipar itu kenapa dia tidak lulus juga? Salah satu problemnya adalah dia tidak mampu mengembalikan uang beasiswa. Dan dia tidak mampu mengembalikan itu, akhirnya dia membuat akta atau surat kematian bahwa Rismon sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Warga Indonesia itu udah pada cerdas loh ya untuk membuka tabir kepalsuan dari Rismon. Dan terbukti kan, ternyata dia tuh yang palsu. Karena saking paniknya dan gak bisa mengembalikan uang beasiswa itu, bahkan sampai dia itu memalsukan kematiannya. Parah banget. Ada satu lagi nanti pelaporan dari alumni Universitas Jepang mati tentang ijazah palsu S2, S3-nya di Yamaguchi. Oh no. Itu luar biasa. Wah. Kita tunggu tanggal main. Wah, kalau itu terjadi Kejahatannya berlapis. Waduh. berarti Negara sudah dibodohi ya, dengan sertifikat palsu dia sebagai dosen dan menerima benefit dari APBN sebagai gaji. sertifikasi itu ya. Coba. Waduh, mau dilaporin loh sama alumni Universitas Jepang guys. Seorang Rismon yang selama ini berusaha mati-matian banget tuh ngebuktiin kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ternyata dengan mudahnya ijazah dia yang palsu tuh ya terbongkar sendiri. Teman-teman saya yang alumni Jepang, terutama yang PhD di Jepang itu
tergelitik pengen tahu itu Rismon beneran lulusan Jepang atau tidak. Kenapa? Karena pola-pola pikirnya atau informasi yang keluar dari mulutnya gitu ya, itu tidak menggambarkan peneliti yang benar-benar lulus dari Jepang gitu ya. Nah, dari situlah mereka mencoba melakukan verifikasi terhadap penelitian-penelitiannya Rismon. Ya, penelitiannya, patennya, ya terutama tesisnya, ya disertasinya, dan itu mereka tanyakan langsung ke Yamaguchi, dan dijawab apa? Dijawab tidak ditemukan. Bahkan mereka sudah cari semua library yang ada di Yamaguchi, ya itu tidak ditemukan. Kenapa? Di peraturan Yamaguchi disertasinya itu menyebutkan bahwa semua disertasi itu harus muncul di library mereka. Wah, ternyata guys, alumni Yamaguchi Jepang juga tidak mengakui kalau Rismon Sianipar sebagai kawan-kawan mereka. Ya karena dari pola pikir dan apa yang keluar dari mulutnya tuh enggak mencerminkan gitu. Kocak banget emang. Bahwa Bang Rismon tidak pernah mendapat ijazah dari perguruan tinggi di Jepang. Bang Rismon juga tidak pernah memperlihatkan ini loh. Pernah di di lab saya langsung sama transkrip nilai juga kan. Oke. Ini parah. Di sini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Itu juga nih. Tenang. Justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh Tribunars. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribunars bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Anda melihat agar setan. Ya. Tuh harusnya ijazahnya itu pakai kanji. Lah ini kalau di ijazahnya Bang Rismon nih pakai bahasa Jepang yang apa? Nih sok-sokan udah nunjuk-nunjukin tapi ternyata palsu juga. Udah dikuliti kayak begini nih ya. Masih banyak tingkah juga. Kagak punya malu emang. Hoak. Dasar tukang ngibul. Ngakak banget kita sang. Rismon ternyata gak ngerti dia bahasa Jepang. Waduh. Rismon-san, konbanwa. Genki desu ka? Genki ka? Nihongo wakarimasu ka? Bahasa Jepang. Wakaranai yo. Rismon bahasa Jepang nih, dari ngomong bahasa Jepang. Ayo. Yamaguchi Jepang nih. Sotsugyou soso. Ayo, jawab Mon, bahasa Jepang. Fuck you desu yo. Hoak. Dasar tukang ngibul. Dasar tukang ngibul ya. Bahasa Jepang aja tuh nggak bisa. Lah berarti dia nggak bisa dong ya baca ijazahnya sendiri. Terus dianggap orang Indonesia itu juga nggak bisa gitu untuk membedakan mana yang asli dan benar. Terus dipikirnya ada orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Jepang gitu. Ada loh Bang, banyak loh Bang. Kalau udah ketahuan kayak begini Bang, gimana Bang? Polda Metro udah ke Jepang untuk melengkapi bukti ini yang berkaitan dengan informasinya sih sudah. Wah, mantap. Pasti nanti di persidangan akan terungkap kalau terkait dengan salah satu teroris itu ya. Jadi akan ketahuan nanti di sana bahwa dia bukan peneliti gitu ya. Iya. Karena dia nggak punya base dasar gitu ya untuk meneliti bidang-bidang tertentu. Dia tidak terikat pada lembaga tertentu dan dia tidak punya kompetensi di bidang itu juga gitu ya. Nah itu yang sudah kita bantah sejak jauh hari, dan secara metodologi, secara ilmiah, secara teknikal, secara prosedur dia sudah melanggar aturan itu semua dan memang tidak layak dianggap sebagai ahli. Ya. Kalau abang sendiri untuk melengkapi dokumen abang, rencana ke Yamaguchi Jepang, abang sendiri? Kita sih sebenarnya sudah firm ya, karena memang kita sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Yamaguchi ya sejak lama itu ya. Oke. Kita nggak mungkin berani menyampaikan itu ketika tidak ada konfirmasi dari Yamaguchi. Dan itu bisa kita verifikasi melalui email memang, dan itu resmi ya. Artinya walaupun abang nggak bilang seperti mereka 99,99999 ijazah Pak Jokowi palsu, atau abang 99,999 ijazah Rismon palsu,
Mungkin malah 100% palsu. Kalau saya sudah 100% palsu. Waduh. Teman-teman harus mengerti ya, framingnya mereka masih pakai 99,99. Bang Joshua 100% ijazah Rismon S2 dan S3 palsu, betul? Betul. Bang Rismon, siapa ini nih Bang? kalau bener ijazah lu palsu, saya yang pimpin pasukan cari kau Rismon. Gantian kita. Gantian, ayo. Gantian kita. Ada satu Nanti Polda Metro udah ke Jepang untuk melengkapi bukti ini. Makin mumet lah kok ya Rismon. Polda sudah ke Jepang loh ya buat meneliti ijazah Anda yang palsu itu. Sudah banyak yang meragukan bahkan membuktikan kalau ijazah Anda itu palsu. Saya akan membacakan hasil investigasinya ya. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara official melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua MC Nambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua MC Nambela, saya Tomomi Sumori dari bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismon dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi. Tuh guys ya, Rismon ini emang bener-bener ya, bener-bener gila edian. Dia udah memalsukan ijazah, mana ada typo-typo lagi. Ah, ini maksudnya meremehkan Jepang atau gimana nih? Jepang loh, Jepang kan ya nggak mungkin kan di sana itu kayak sampai ada typo di penulisan ijazah gitu. Aduh, sampai dia juga memalsukan kematiannya. Udah parah banget nih orang, parah banget. Kayak gini nih yang katanya tempat bersandar rakyat Indonesia. No, big no. Lek Rismon Sianipar, cemana? Kemana? Kemarin katamu ijazah Pak Jokowi palsu. Ternyata kata Bang Roni Teguh, ijazahmu yang dugaannya palsu. Kau denger tuh? Iya dong. Rismon Sianipar mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, yang bernama Roni Teguh. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih, padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Bentar, mungkin itu fotokopi ya guys. Positive thinking dulu. Lanjut. Ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Ada edit-mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Konnichiwa, Rismon-san. Hai. Aku ya, Bang. Bang Rismon tahu nggak bahasa Jepang ini? Tahu nggak? Konnichiwa itu halo gitu. Katanya kan Bang Rismon Sianipar ini kan lulusan Yamaguchi Jepang, pasti fasih lah bahasa Jepangnya. Harusnya. Arigatou gozaimashita. Itadakimasu. Son. Tapi jujur lah dulu Rismon, cobalah jujur. Betul nggak itu kata Bang Roni Teguh? Ijazahnya asli apa palsu? Gimana? Bang Mon. Jangan ngurusin hidup orang, ngurusin Pak Jokowi aja ijazahnya palsu nggak asli skripsinya. Habis ijazah skripsi, habis ini apa lagi? Sekarang berbalik kan? Itulah makanya hukum tabur tuai. Tapi kalau kata Bang Roni Teguh benar ya, betul ada edit-editan itu, berarti Rismon Sianipar jago juga ngedit ya.
Jago kali lah Bang. Supaya nambah talenta kita, ya kan? Habis jadi lawyer, aku malamnya ngedit. Lumayan. Terakhir, siapa yang setuju ijazah Bang Rismon Sianipar dibawa ke Puslap Forpori untuk diperiksa kayak Pak Jokowi? Siapa yang setuju? Tulis di kolom Setuju komentar. banget. Karena jangan-jangan ya kan, sayonara Rismon San. Ini nggak cuma satu netizen loh yang ngetawain elu, Mon. Banyak nih pasti netizen-netizen lain di luar sana yang ngetawain Anda karena Anda sudah ketahuan memalsukan ijazah yang Anda pamer-pamerkan nih dari Jepang, lulusan Jepang. Taunya palsu. Bikin di mana lu, Mon? Sumardi yang keren itu, dan Zabo itu Profesor Kiki. Pengen lihat ijazah saya dibilang palsu. Harusnya desak lah ijazah Jokowi sama Gibran yang nggak punya ijazah SMA itu, atau kita tunjukkan bareng. Saya nggak makan PDS. Saya nggak pejabat negara, pejabat publik kok bisa desak. Karena warna putih biasanya warna kuning, harus warna kuning. Aduh, kelihatan banget tertekan. Ketika ijazah Jokowi nggak berani mulutnya itu mendesak, ijazah Gibran nggak berani mendesak. Dasar termul. Sampai capek kita melayani termul ini. Ya. Muak. Nah, dia yang mulai. Ya. Kalau nggak mengkarni ilis itu undang malas saya. Televisi pun sudah saya bosan saya melayani termul. Sudah saya mati semua. Capek. Alah, ngeles ya, ngeles banget nih, udah jawaban paling ngeles karena udah tertekan. Padahal segala sesuatu yang terjadi nih ya sekarang ini nih ya, perihal ijazah nih ya, kan kalian sendiri yang memulai. Sekarang bilangnya capek, males. Giliran udah ketahuan boroknya sendiri aja tuh, langsung kayak begitu. Mana sama alumni Universitas Jepangnya juga nggak diakui lagi. Beda banget loh sama Pak Jokowi. Alumni UGM udah pada sowan ke Pak Jokowi dan kenal, akrab. Juga udah mengakui kalau Pak Jokowi itu emang alumni UGM. Mon. Kok nggak ada malu-malunya juga ya sampai detik ini. Malah udah ketahuan juga kalau memalsukan kematiannya. Parah. Gimana guys kalau menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita sudahi dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah bersama kita hingga akhir. Terima kasih sudah menguliti kebobrokan Rismon Sianipar sampai akhir. Mungkin nih kalian juga mengetahui aib-aib Rismon yang lainnya. Boleh banget tuh taruh di kolom komentar ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.